Para sahabat, sebangsa dan setanah air, saya harus jujur mengatakan, di banyak tahun terakhir, saya tidak tertarik membahas tentang demo yang terjadi di Republik kita ini. Karena memang sudah sulit kita memastikan demo yang benar-benar demo atau demo yang saling tunggang menunggangi. Yang jelas, jatuhnya korban akan sangat memprihatinkan kita semua. Bukan hanya korban nyawa, tetapi juga materi. Bila yang berkaitan dengan fasilitas negara, maka dengan mudah diselesaikan dengan anggaran negara. Tetapi bagaimana dengan korban materi rakyat kebanyakan? Bagi sebagian orang akan menjawab dengan enteng, itu bagian dari perjuangan. Pertanyaannya, perjuangan siapa? Jangan terlalu mudah mengatasnamakan rakyat. Biasanya, kalau politisi sudah membawa-bawa nama rakyat, bagi saya itu hanyalah kentut. Hanya menebarkan bau busuk yang justru menyiksa rakyat kebanyakan. Para sahabat yang saya hormati, di banyak tempat, para pendemo harus berhati-hati karena masyarakat sudah mulai menentang. Ini diakibatkan kerusakan yang sudah melampaui nalar sehat. Periksa barisan Anda, jangan ada pendompleng. Memanglah, ujung-ujungnya hanya menyusahkan rakyat semata tanpa memiliki kesempatan untuk memperoleh ganti rugi atas kerusakan yang dialaminya. Memang, secara logika sehat akan timbul pertanyaan di benak kita. Mengapa pergerakan demo itu malah menyusahkan rakyat? Tidak mengherankan. Memanglah banyak demo yang sekarang ini sulit untuk mendapat simpati rakyat karena semua syarat kepentingan. Banyak yang turut bermain, bila perlu menggunakan nama rakyat, bahkan dengan menginjak kepala rakyat. Seharusnya demo itu akan didukung rakyat, dikarenakan itu adalah hak konstitusi. Tetapi dikarenakan demo sudah ditunggangi banyak kepentingan, maka esensi demo sudah bergeser, bahkan bisa ke arah kriminal. Para sahabat yang saya hormati, semua kita sepakat, Afan adalah korban yang harus kita beri respek atau hormat. Hal itu tidak seharusnya terjadi. Tetapi 7 orang anggota BRIMOB di kendaraan rantis itu juga tetap harus memikirkan keselamatan mereka, lepas dari mereka melakukan itu dengan sengaja atau tidak. Kendaraan rantis memang memiliki kelebihan yang lebih dari kendaraan umum karena bodi bajanya. Tetapi tetap saja itu tidak akan menjamin keselamatan para polisi yang ada di dalamnya. Bila mereka stuck, berhenti, maka dengan mudah mereka dikeluarkan dari dalam kendaraan dengan menghidupkan api di sekitarnya atau penerobosan dengan paksa. Kita bisa melihat berapa banyak kendaraan polisi yang di-stop dan polisi dipaksa keluar dan dipukuli. Ini aneh. Mengapa pemuasannya dengan menghajar polisi? Bila terjadi seperti ini, siapa yang bertanggung jawab?
Mereka juga memiliki keluarga yang harus diperjuangkan kelangsungan ekonominya. Kita harus sadar, pada sebuah demo, jangan langsung menempatkan polisi sebagai musuh yang harus dihabisi. Itu sangat gila. Pertanyaannya, mengapa polisi menjadi begitu dibenci? Para sahabat yang saya hormati, kita tidak menafikan bahwa banyak anggota polisi yang menyeleweng. Tetapi kalau kita mau jujur, mereka melakukan itu dalam skala kecil-kecilan. Karena mereka langsung kontak dengan masyarakat, maka memang korban yang langsung tersentuh adalah masyarakat. Saya pernah mendengar dari beberapa rekan polisi, entah benar apa tidak, bahwa mereka boleh dikatakan tidak pernah dibekali biaya operasional. Bila pun ada, jumlahnya tidak memadai. Sehingga mereka harus mencari biaya operasional untuk kendaraan dinasnya sendiri. Memang ini semua merupakan benang kusut negara kita ini. Tetapi bila kita perhatikan dan kita bandingkan dengan anggota DPR, memang perlakuan pada anggota dewan termasuk sangat luar biasa. Pemerintah berusaha menyenangkan anggota dewan sekalipun kinerjanya tidak bisa dibanggakan. Bila kita melihat RDP, rapat dengar pendapat antara DPR dan pemerintah, tampak sedemikian ketat, bahkan bahasa-bahasa tidak sopan juga bisa muncul, seolah memperlihatkan ketegasan dan kegarangan dalam debat ataupun dengar pendapat itu. Entahlah, apakah semua itu hanya sinetron atau tidak. Para sahabat yang saya hormati, saya tidak tahu berapa anggota polisi. Mungkin bisa berkisar 400.000 orang. Secara kepala keluarga mungkin antara 80 sampai 100.000 kepala keluarga. Saya tidak percaya mereka semua rusak. Jadi jangan pernah membuat kepolisian menjadi kambing hitam, termasuk mendiskreditkan mereka menjadi partai coklat. Jangan membangun image negatif terhadap institusi kepolisian. Diamnya mereka bukan berarti mereka tidak paham apa yang terjadi di negara ini. Sebagaimana TNI, mereka tidak bisa mengeluarkan pendapat sendiri-sendiri. Semua memiliki rantai komando atau hierarki, bahkan sampai pada pensiunannya. Jadi, bila ada yang menyeret-nyeret institusi TNI atau Polri, percayalah itu di luar kedua instansi tersebut. Sekali lagi, bagi para pendemo, jangan pernah menempatkan TNI atau Polri sebagai lawanmu. Karena merekalah yang dapat memastikan bahwa gerakan demo itu murni berjalan sebagaimana hak warga negara, atau malah dimanfaatkan sebagai tindakan kriminal atau politik. Para sahabat yang saya hormati, tidak sulit menilai tindakan demo itu sebagai tindakan kriminal atau tidak. Bila tujuan awal adalah melawan kenaikan gaji dan tunjangan DPR, tetaplah pada koridor itu. Tetapi bila sudah mengarah ke politik dan anarkis, sangat wajar bila polisi dan TNI bertindak. Bila Polri dan TNI bertindak, tidak perlu menunggu perintah presiden, karena undang-undang sebagai payung hukum cukup lengkap. Keterlambatan Polri dan TNI bergerak
bisa mengakibatkan kehilangan momentum dan timbulnya korban. Agak aneh bila terjadi pembiaran perampokan besar-besaran di rumah Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio, dan beberapa lainnya, termasuk perusakan Fasum dan Fasos. Itu bukan demo, tetapi sudah kriminal. Bahkan bila perlu, tembak di tempat. Disinilah kesalahan aparat, dan hal seperti ini selalu terjadi di dalam banyak sektor, yaitu pembiaran. Sudah hancur dulu, baru dibenahi. Padahal aparat ada di sana. Apakah aparat memiliki pemikiran untuk memberi kesempatan kepada para perusuh untuk memuaskan angkara murkanya? Saya pikir disinilah kesesatan aparat. Bila terus terjadi seperti ini, memang sumber segala kerusakan di negara ini memang aparat dengan cara pembiaran. Untuk ke depan, ini tidak boleh terjadi lagi. Para sahabat yang saya hormati, apakah yang terjadi hanya perampokan? Tidak. Di beberapa titik seperti tampak masa hendak diarahkan atau dipicu menuju rumah Jokowi. Bahkan diikuti juga dengan meniupkan pelengseran Gibran. Betapa jahatnya orang-orang seperti ini. Mereka tetap mencoba hendak bermain di skala politik dengan memanfaatkan situasi. Target mereka ini sangat jelas, hendak menjatuhkan Prabowo dengan mengadu domba antara Jokowi dan Prabowo. Seolah demo sekali ini didalangi Jokowi. Sadarlah, tidak akan pernah terjadi itu. Sekalipun ada yang mengaku pecinta Jokowi, harus diwaspadai kemungkinan adanya upaya mengadu domba. Sampai saat ini, Prabowo Gibran tetap diarahkan sampai 2029. Bila Prabowo tetap waras, maka bisa dilanjut sampai 2034. Tetapi, bila Prabowo ingin berpisah, maka selesai sudah dengan Prabowo. Masing-masing bisa mencari partner baru dan berkompetisi kembali. Para sahabat sebangsa dan setanah air, memang sekali ini para pemain tampak mulai bermain kasar. Mereka muncul dengan menimbulkan korban dan mengarah ke chaos. Yang harus diwaspadai adalah ucapan segelintir orang di awal Prabowo hendak menjabat, yaitu Prabowo akan dikudeta sebelum 2 tahun masa pemerintahannya. Bahkan ada yang tega mengatakan Prabowo akan dibunuh. Mereka dengan terang-terangan mengatakan bahwa Jokowi yang akan mengkudeta untuk menempatkan Gibran sebagai presiden. Itu tidak akan mungkin terjadi dari sisi Jokowi. Jokowi tidak memiliki partai. Oleh karena itu, 2029 Jokowi akan tetap mendukung Prabowo untuk maju kembali dengan Gibran. Bisa jadi kerusuhan saat ini merupakan bagian cara merealisasi ucapan mereka sendiri dengan meminjam tangan kerusuhan sambil meniupkan hoax. Sebenarnya, bila direnungkan, bila benar itu mereka lakukan, betapa bodohnya mereka hendak menjatuhkan Prabowo sekarang-sekarang ini. Siapa yang hendak mereka tempatkan sebagai presiden atau wakil presiden? Anies, AHY,
Puan, Ganjar, Ahok, atau siapa lagi? Emang masing-masing pihak akan diam? Mereka akan saling gontok-gontokan. Mereka tidak mengerti apa artinya pemimpin itu. Apakah mereka berani mencoba vaksin COVID lebih dahulu sebelum diberikan ke seluruh rakyat Indonesia? Apakah mereka bisa mengambil sikap selalu tersenyum sekalipun dihina-dina? Sekali lagi, mereka tidak tahu apa yang sedang mereka perebutkan. Memimpin itu harus melayani. Dan mereka tidak memiliki DNA melayani itu. Bagi mereka, melayani hanyalah lip service. Salam, majulah Indonesia.